Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya? Saya diberkati, kamu diberkati, kita semua diberkati. Puji Tuhan. Kalau kita diberkati, berarti kita ada di gereja ini dalam keadaan sehat. Amin. 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 Bapak Ibu, mari kita dalam doa. Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih, ucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu Bapa. Cuma satu minggu boleh kami lalui Tuhan, di bawah waktunya di pagi hari Minggu ini kami boleh berkumpul Tuhan, jemaat LGBT People Community, kami boleh bersatu hati Tuhan, untuk mensyukuri nama-Mu di tempat ini Bapa. Kami rindu Tuhan, hadirat-Mu boleh turun, mengurapi setiap kami Tuhan, pribadi lepas pribadi. Sehingga di mana setiap hati kami Tuhan yang kering dan lapar akan Engkau boleh terobati Bapa. Roh Kudus bekerjalah lewat setiap kami Bapa. Kami siap Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus kasihku baik. Yesus namamu indah. Yesus ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku lakukan selamanya. Yesus kau sungguh baik. Yesus namamu indah. Yesus
yang kuat bagi kami Tuhan. Apa Engkau yang luar biasa bagi hidup kami. Kepala yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Lebih baik satu hari di tempat memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemuliaan.
Ibu ada sukacita? Amin. Kalau ada sukacita boleh kasih senyum kanan kirinya. Saya diberkati, katakan. Amin. Amin. Kok jadi serem ya, Kak? Mau pegang ini. Kita tahu bahwa sekalipun kita berjalan di dalam lembah kekelaman, tetapi Tuhan tetap menuntun kaki kita. Karena kita yakin dan percaya bahwa Tuhan itu adalah juru selamat. Walau ku harus berjalan
Engkaulah sukacita kami, Engkau kekuatan kami. Ketika kami menghadapi pergumulan hidup, hanya Engkau tempat kami berpegang, tempat kami berlindung, dan di dalam janji-Mu kami meraih setiap kemenangan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini. Kami boleh ada di rumah-Mu. Kami boleh menaikkan pujian, pengagungan kami sebagai rasa kagum kami kepadamu. Karena Engkaulah satu-satunya yang layak disembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Berbicaralah Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu buat setiap kami, supaya kami makin mengenal Engkau. Karena kami tahu hanya di dalam kami mengalami hal-hal yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Berkati teman-teman kami yang sudah melayani dalam pujian penyembahan. Jeripaya mereka tidak pernah sia-sia di dalam Tuhan. Kau pakai mereka lebih lagi untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih untuk presentasi. Shalom saudara. Shalom. Apa kabar? Saya berkati. Kamu diberkati. Kita semua diberkati. Iya, kita adalah orang-orang yang diberkati. Saudara yang dikasih Tuhan, masih melanjutkan apa yang minggu lalu saya sampaikan. Ya, kita belajar hari ini ya tentang hati yang menyembah. Ya, kita tahu Tuhan itu fokusnya kepada penyembahnya, bukan kepada aktivitasnya. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai penyembah, yang namanya penyembah berarti penyembahan itu harus menjadi gaya hidup kita. Ya, hati yang menyembah. Ya. Oke, dibesarkan. Saudara, kita melihat di dalam Lukas pasal 7 ayat 36 sampai 39. Injil Lukas pasal yang ke-7. Injil Lukas pasal 7 36 sampai 39, bisa next sudah. Ketikkan di situ. Oke, nggak mungkin terlalu kecil. Bisa dibuka HP sucinya ya. Lukas pasal yang ke-7 ayat 36 sampai 39. Saya bacakan, demikian firman Tuhan. Lukas pasal 7 ayat 36. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan dengannya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Ia berdiri di belakang Yesus dekat kakinya sambil menangis, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekannya dengan rambutnya. Ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menyentuhnya itu. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu orang berdosa. Saudara yang dikasih Tuhan, kisah ini menarik. Ya. Kalau kita melihat dari kisah ini, ada 3 tokoh. Tuhan Yesus sendiri, orang yang mengundang, dan seorang wanita. Tidak disebutkan siapa namanya. Ya, tidak disebutkan siapa namanya. Dan saudara yang dikasih Tuhan, ada satu kejadian di mana ketika Tuhan Yesus lagi menghadiri undangan makan, pastinya senang ya kita diundang makan. Ya, diundang makan. Tiba-tiba ada seorang wanita yang tidak diketahui dengan pasti identitasnya, ya, siapa namanya, di mana rumahnya, ya, anaknya siapa, suaminya siapa, tidak disebutkan. Tapi dikatakan perempuan ini diam-diam datang juga ke pesta itu, ya, walaupun tidak diundang. Dia melakukan sesuatu yang
mengejutkan orang-orang. Ya, pastinya bukan cuma Tuhan Yesus, ada murid-muridnya dan ada keluarga dari yang mengundang. Ada beberapa orang yang ada di situ, tapi yang terlibat dalam percakapan ini hanya 3 orang itu. Perempuan ini melakukan sesuatu yang tidak lazim. Dia mengikuti, dia menangis, kemudian dia sujud, membasahi kaki Tuhan Yesus dengan air matanya, lalu menyeka, mengelapnya dengan rambutnya. Kemudian dikatakan dia menuangkan minyak wangi yang dia sudah persiapkan. Ya, dia sudah bawa minyak wangi itu dalam buli-buli itu kayak botol gitu ya. Dipecahkan lalu dituangkan ke kaki Tuhan Yesus. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sepertinya kisah ini bagi kita mungkin agak aneh ya. Kenapa orang sampai melakukan seperti itu? Tapi saya mau katakan ini adalah salah satu bentuk penyembahan. Ini adalah salah satu bentuk penyembahan. Apa yang dilakukan oleh wanita ini adalah salah satu bentuk penyembahan. Jadi menyembah Tuhan itu bukan sekedar menyanyi, mengangkat tangan, tapi ada begitu banyak hal yang kita bisa lakukan dalam menyembah Tuhan. Next. Ya, apakah penyembahan itu? Penyembahan bukan tata cara atau ritual. Ya, penyembahan bukan tata cara. Harus lagu cepat itu penyembahan. Oh, bukan. Salah ya. Lagu lambat penyembahan. Yesus engkau juru selamatku, itu penyembahan, Pak. Ya, tapi kalau segala puji syukur itu pujian. Ya, saya juga bingung itu definisi dari mana seperti itu. Tapi biasanya orang Kristen karismatik berasumsi, berpikir penyembahan itu lagu lambat yang agak melo-melo sedikit yang bikin orang nangis begitu. Tapi sebetulnya penyembahan itu bukan metode, bukan cara, tapi penyembahan yang sesungguhnya adalah sikap hati. Sikap hati yang menghormati, sikap hati yang begitu respect, sikap hati yang penuh kasih, ya, sikap hati yang diekspresikan melalui perkataan dan tingkah laku. Sikap hati bukan hanya dipendam, ya, bukan simpati, simpan dalam hati, tapi sifat hati yang diekspresikan, sikap hati yang dimunculkan lewat apa? Lewat perkataan. Ya, lewat apa? Lewat perilaku, sikap kita. Ya. Kalau misalnya ada seorang pejabat datang ke tempat ini, ya agak nggak usah tinggi-tinggi, Pak Camat aja datang ke tempat ini, bagaimana sikap kita? Hormat. Iya, hati kita tahu dia itu pejabat. Hati kita kontak kepikiran dia harus dihormati. Lalu pikiran memberikan komando kepada tubuh untuk sikapnya tunduk. Beda dengan tukang es doger yang datang. Saudara nggak akan mungkin tunduk-tundukin nih sama tukang es doger. Ya. Tapi ketika seorang pejabat datang, kita akan menunjukkan sikap hati kita dengan ekspresi wajah, dengan perkataan yang tertata. Kita nggak akan mungkin ketika pejabat datang, sini pak, nggak mungkin begitu. Beda kalau tukang es doger yang datang kan, pak sini pak, kan begitu. Itu muncul dari mana? Dari sikap hati. Memberi hormat nggak kita orang itu? Itu dimunculkan lewat ekspresi, lewat perkataan, ya, penyusunan kata-kata, lewat intonasi, lewat gestur tubuh. Kalau ada pejabat pasti salamannya nggak cuma begini kan, tapi iya pak, silakan pak, silakan gitu kan. Duduknya sampai berapa kali, walaupun pinggang ada pegel gitu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sikap hati yang diekspresikan melalui tindakan nyata dan bukan sebuah sandiwara atau kepura-puraan. Itu penyembahan. Dan ini ditujukan kepada Tuhan. Ditujukan kepada Tuhan. Next, kita lihat. Saudara yang dikasih Tuhan, saudara, penyembahan itu lahir dari pengalaman. Kita lihat wanita ini. Iya. Penyembahan tidak lahir dari metode, tidak lahir dari doktrin atau ajaran gereja. Penyembahan juga tidak lahir dari pengetahuan. Penyembahan tidak lahir dari sistem atau budaya tertentu. Tapi penyembahan itu lahir dari sebuah pengalaman. Ya. Pengalaman. Siapakah wanita dalam cerita ini? Ya. Tidak banyak keterangan yang menyebutkan
memang di dalam Injil, dalam 4 Injil menyebutkan kisah ini. Tapi kisah di dalam Injil Lukas berbeda dengan di Matius, di Yohanes. Ya, beda. Orangnya beda, tempatnya beda. Ya, dan saudara yang dikasih Tuhan, tidak banyak informasi yang kita dapat tentang wanita ini. Ya, di Google juga nggak ada. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, nggak usah cari-cari yang nggak ada, saudara. Alkitab berkata dia hanya dikenal sebagai orang berdosa. Ya kan? Coba perhatikan itu dalam ayat yang ke-37. Di kota itu ada seorang perempuan yang berdosa. Jadi dia terkenal karena dia berdosa. Gak enak ya saudara. Terkenal tapi karena hal yang negatif. Jangan sampai saudara di sini terkenal karena jangan sama dia. Ya kalau punya duit kagak bayar. Jangan pergi sama dia. Kalau pergi sama dia mintanya ditraktir terus. Gak pernah mau keluar duit. Pelit. Ya. Perempuan ini terkenal karena dia berdosa. Ya. Bisa dipastikan bahasanya Alkitab ketika seorang dikatakan perempuan itu berdosa, ini hubungannya dengan perzinahan. Tapi tidak disebutkan secara spesifik. Kenapa Alkitab tidak menyebutkan dosanya secara spesifik? Ya, saudara yang dikasih Tuhan, Alkitab berkata upah dosa adalah maut. Apapun bentuk dosanya. Jadi tidak perlu disebutkan spesifik seperti apa. Yang membedakan seseorang itu dosanya besar, dosanya kecil itu siapa saudara? Manusia. Yang suka ngukur kan manusia. Betul ya? Oh, dia harus dihormati karena naiknya baby Benz. Oh, dia naiknya ojek online. Saudara yang dikasih Tuhan. Oh, dia gak kurang wibawa. Masa bajunya cuma kaosan begitu? Kalau yang datang pakai jas, nah itu. Saudara yang dikasih Tuhan, manusia kadang-kala pakai ukuran, tapi Tuhan melihat dosa adalah dosa. Tuhan melihat dosa, ya dosa. Dia nggak melihat ini dosanya kecil ya, masih oke lah, ditimbang masih bisa lah. Ingat, ukuran dosa kita nggak pakai timbangan, di surga nggak ada timbangan, di warung baru ada timbangan. Saudara yang dikasih Tuhan, perempuan ini terkenal karena berdosa. Bahkan tuan rumah pun tahu ini orang berdosa. Selanjutnya kan si tuan rumah, ya, yang pada akhirnya kita tahu namanya Simon karena Tuhan Yesus bilang Simon. Jadi saudara kalau melihat Alkitab, membaca Alkitab, Simon itu bukan berarti Simon Petrus. Ada begitu banyak nama Simon, ya kan? Ada begitu banyak nama Simon. Di kita aja yang namanya Rudi ada 2. Yang pakai fam manurung ada 3. Yang pakai fam putar-putar ada 2. Jadi saudara dikasih Tuhan, dia sama di Israel juga yang namanya Simon. Saya searching ada 12 yang terlibat di dalam bacaan Alkitab yang namanya Simon aja ada 13. Simon yang mana? Simon yang mengundang Tuhan Yesus itu bukan muridnya. Ngapain muridnya undang Tuhan Yesus? Gak usah undang kan? Dia selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tapi ini Simon seorang Farisi. Saya kasih keterangan sedikit. Orang Farisi itu siapa? Orang Farisi adalah salah satu sekte, salah satu aliran dalam agama Yahudi yang berpegang teguh sama Taurat, yang begitu detail mempelajari Taurat, yang begitu kaku gitu loh saudara. Ya pokoknya harus begini, nggak boleh, nggak ada kompromi. Orang berdosa nggak boleh dekat-dekat dengan kita. Ya, itu orang Farisi. Tuhan Yesus diundang oleh Simon, orang Farisi ini, untuk makan ke rumahnya. Tujuannya apa? Yang pasti dari pembacaan ini kita melihat dia ingin menyelidiki benar nggak ini nabi. Karena pada waktu itu Yesus begitu terkenal, begitu viral. Ya, dia dengar. Ya. Mungkin kalau waktu itu sudah ada IG selalu muncul trending topik Tuhan Yesus. Tapi pada waktu itu kan beritanya dari mulut ke mulut, ya kan? Dari cerita orang. Nah, Simon penasaran, dia undang Yesus makan. Ya, dia undang untuk mendapatkan sesuatu dari Yesus. Ya, untuk menyelidiki lebih lanjut. Tapi ada seorang yang tidak diundang, yang datang.
Kenapa saya katakan tidak diundang? Gak mungkin orang Farisi ini ngundang orang berdosa. Mereka begitu kekeh dengan aturan agamanya. Mereka nggak mau dekat-dekat dengan orang yang najis, dengan orang yang berdosa. Mereka menganggap diri mereka paling suci, paling teguh mengikuti Taurat, sehingga mereka nggak mau bergaul dengan sembarang orang. Makanya saya katakan perempuan ini nggak diundang. Kok bisa datang? Ya sekali lagi karena Tuhan Yesus pada waktu itu trending topik, viral banget. Dia dengar mungkin. Ya. Kalau Tuhan Yesus datang ke satu tempat, contohnya aja kalau Pak Jokowi datang ke Ayong pasti ramai di sini. Pasti udah heboh, ya kan? Ketika Tuhan Yesus datang ke rumah Simon orang Farisi, perempuan ini mungkin mendengar karena dia tinggal satu kota. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, tamu yang tadi undang ini membuat acara makan itu menjadi berbeda. Tamu yang tadi undang ini membuat heboh karena yang dilakukannya. Ya, yang dilakukan. Ayat 44 sampai 47, ya. Ayat 44 sampai 47. Katakan di sana, sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon yang punya rumah, ya, engkau lihat perempuan ini, aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan air untukku, untuk kakiku, tetapi dia membasuh kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tidak henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi ia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Saudara yang dikasih Tuhan, ada tradisi di Israel sana yang kita nggak paham, ya. Orang kalau bertamu itu, tuan rumah menyediakan air. Untuk apa? Untuk cuci kaki. Ingat zaman Covid dulu, zaman pandemi, tiap rumah pasti ada tempat cuci tangan. Tapi pada waktu itu bukan cuci tangan, cuci kaki. Kenapa? Jalanan di sana berdebu, belum ada hotmix, belum ada aspal. Jalanan pada waktu itu padang gurun, berdebu. Dan cara mereka bertamu itu tidak duduk di kursi, di balai-balai seperti ini, lalu di ampar permadani. Jadi kalau kakinya berdebu, duduk di sini kotor, dan orangnya juga nggak nyaman. Makanya kalau saudara membaca kisah perjamuan di Kana, ya, yang Tuhan Yesus mengubah air jadi anggur, ada 6 bejana pembasuhan. Kita bingung, nikahan kok mau basuh? Bukan laundry loh itu. Pesta nikah kok ada bejana pembasuhan? Untuk apa? Untuk cuci kaki. Kenapa 6? Ya pastinya pesta pernikahan, tamunya banyak, makanya banyak disediakan air untuk cuci kaki. Tapi di rumah Simon ini, Tuhan Yesus bilang, kamu gak ngasih air buat aku cuci kaki, tapi perempuan ini pakai air matanya untuk cuci kaki aku. Itu tradisi sana, ya. Yang kedua, setiap tamu yang datang, tuan rumah itu, ya, memberikan penghormatan kepada tamu dengan mengurapi kepalanya dengan minyak. Karena apa? Sekali lagi, karena panas matahari, rambut agak bau gosong, jadi dikasih minyak. Tuan rumahnya yang mengurapi. Itu tata cara atau tradisi mereka menghormati tamu. Nah, Tuhan Yesus singgung itu. Kamu tidak meminyaki kepalaku, tapi perempuan ini meminyaki kakiku. Saudara yang dikasih Tuhan, ada sesuatu yang lebih dilakukan oleh perempuan tak dikenal ini kepada Tuhan Yesus. Normalnya kan tuan rumah yang sediakan, ya kan, sediakan air, sediakan minyak untuk mengurapi kepala. Tapi perempuan ini melakukan yang lebih, bukan hanya sekedar mencuci kakinya, tapi mencucinya dengan air mata, lalu membasuh pakai rambutnya. Pastinya rambutnya panjang, gak mungkin rambutnya cepat. Dan dia mempersiapkan diri untuk itu, membawa minyak wangi. Dia nggak ngambilnya, dia bawa loh dari rumah. Misalnya nggak sih Tuhan, kenapa perempuan ini melakukan hal seperti ini? Tuhan Yesus akhirnya menjelaskan kenapa perempuan ini melakukan hal seperti ini. Coba kita baca ayat selanjutnya, ayat 47. Karena itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni,
Sebab itu ia telah banyak mengasihi. Namun orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia mengasihi. Tuhan Yesus memberikan label kepada perempuan ini, dosanya yang banyak sudah diampuni. Tuhan Yesus tahu dia orang berdosa, tapi dia berkata dosanya yang banyak telah diampuni. Karena itu dia melakukan kasih, melakukan tindakan kasih. Saudara, kenapa perempuan ini sampai melakukan sesuatu yang ekstrim? Ya ekstrim ya. Saya sendiri belum pernah loh. Kaki saya dibasuh pakai air mata. Saya sempat berpikir berapa banyak ya air matanya. Nangisnya mungkin gerung-gerung gitu ya, sampai air matanya banyak sekali, sampai bisa membasuh kaki, membasahi kaki. Terus saya dikasih Tuhan. Kenapa? Dia melakukan sesuatu yang ekstrim. Padahal seharusnya yang melakukan begitu Tuhan. Itu adalah bentuk dari hormatnya, dari kagumnya, bentuk penyembahannya kepada Tuhan Yesus. Karena dia mengalami bahwa dosanya diampuni. Perempuan ini tahu siapa Yesus. Dia ngerti apa yang diberitakan Yesus. Yesus selalu memberitakan pengampunan dosa. Ya, banyak ahli teologi menafsirkan ya bahwa perempuan ini adalah perempuan yang kedapatan berzina lalu mau dilempari batu. Ya, banyak yang menyebut seperti itu. Ya, sekali lagi penafsiran maybe yes, maybe no, bisa benar bisa salah. Tapi setidaknya dengan apa yang Tuhan Yesus katakan, kita tahu bahwa perempuan ini punya pengalaman bahwa dosanya diampuni. Dia mengalami kuasa pengampunan itu bagaimana mengubah hidupnya. Dan itu juga dibuktikan Tuhan Yesus pada peristiwa itu. Di rumah Simon si Farisi, Tuhan Yesus tidak menolak dia, tidak mengusir. Dia tidak mengusir, tapi justru dia memberikan apresiasi. Justru dia menjadikan perempuan ini contoh, pelajaran untuk Simon yang mengaku memegang teguh hukum Taurat, yang benar-benar ketat, ya boleh dibilang fanatik banget dengan Taurat. Tuhan Yesus membandingkan, kamu lihat perempuan ini, kamu gak kasih aku air untuk cuci kaki, dia pakai air matanya. Kamu gak kasih aku minyak, dia bawa minyak membasuh kaki aku, mengurapi kaki, bukan kepalaku, kaki. Kaki di kalangan orang Yahudi, kalau orang menyentuh kaki, itu adalah salah satu bentuk ketundukan, bentuk penghormatan mutlak. Ya, saya kira hampir sama dengan budaya kita ya. Ya, kalau pernikahan ada acara sungkeman kalau di Jawa, ya. Cium apa? Cium lutut. Nggak nyium kaki kan? Askurnya dulu nyium kaki apa nyium lutut? Papa mamanya. Nyium lutut kan? Nggak nyium kaki. Berarti kalau yang dicium kaki itu berarti lebih tingkat kerendahan dirinya lebih di bawah. Apa yang dirasakan oleh perempuan ini? Sikap hatinya yang menghormati pribadi Tuhan Yesus diekspresikan dengan perilakunya. Dia nggak ngomong apa-apa loh. Perempuan ini nggak ngomong apa-apa. Ya, Alkitab tidak mencatat dia ngomong sepatah kata pun tidak. Tapi Tuhan Yesus yang menjelaskan apa yang dialami perempuan ini. Dosanya yang banyak telah diampuni. Pengalaman diampuni dosa seharusnya membuat kita punya hati yang menyembah Tuhan. Pengalaman kita bersama dengan Tuhan belum cukupkah untuk membuat kita sujud menyembah Dia? Saudara dikasih Tuhan. Ya, next. Ya, yang kedua, penyembahan adalah ungkapan syukur karena kasihnya. Perempuan ini mengucapkan syukurnya. Memang dia tidak terucap dengan kata-kata. Dia nggak bilang terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Tapi dengan tindakannya, orang-orang di situ tahu bahwa dia benar-benar bersyukur, benar-benar berterima kasih, benar-benar kagum akan apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan dalam hidupnya. Saudara, ketika kita menyembah Tuhan, sekali lagi penyembahan
bukan lahir dari pengetahuan. Saudara, beda kan? Orang yang lari sama seorang pelari. Sekali lagi, seorang pelari dan orang yang sedang lari, beda nggak saudara? Bedanya apa? Kalau orang pelari, ya memang itu gaya hidupnya. Nggak ada apapun dia akan lari pagi. Kenapa? Ya dia latihan untuk sebuah pertandingan, ya kan? Tapi kalau orang yang sedang berlari itu banyak sebabnya. Mungkin lagi dikejar anjing, dikejar debt collector, ya kan? Atau lagi mengejar angkot, ya. Ada begitu banyak sebab yang membuat orang berlari. Tapi seorang pelari tanpa sebab pun dia akan lari. Contoh lain, seorang yang menyanyi dan seorang penyembah Tuhan. Seorang penyembah Tuhan pasti menyanyi, tapi seorang yang bernyanyi belum tentu dia sedang menyembah Tuhan. Kita menyanyi di tempat ini. Mohon maaf saya katakan, mari periksa diri, apakah saya menyanyi dalam konteks saya sedang menyembah Tuhan, atau karena memang saya suka lagunya, atau karena saya gak enak. Apalagi kalau ibu gembala yang mimpin pujian, kalau saya gak nyanyi nanti ditegur. Mari periksa diri. Apakah ketika kita menyanyi di rumah Tuhan, benar-benar kita sedang mengungkapkan syukur kita, mengungkapkan kekaguman kita, mengekspresikan betapa berterima kasihnya kita untuk apa yang Dia sudah lakukan dalam hidup kita. Saudara, penyembahan adalah sebuah ungkapan cinta kita kepada Tuhan. Seperti perempuan ini, ya tanpa kata-kata, tapi tindakannya jelas sebuah penghormatan. Orang Yahudi, orang Farisi pun yang katanya menghormati Allah gak melakukan hal seperti itu. Tapi perempuan ini melakukan sesuatu yang dahsyat, mengungkapkannya dengan all out. Iya. Bisakah ketika kita menyanyi menyembah Tuhan, kita menyanyi menyembah Tuhan dengan all out, dengan benar-benar Tuhan Yesus, Engkau juru selamat. Orang yang gak pernah diselamatkan tidak pernah tahu apa artinya juru selamat. Ya. Dalam janjimu kemenangan, orang yang belum pernah mengalami kemenangan bersama Tuhan gak akan mungkin bisa lepas macam itu. Ya mungkin kita bisa menyanyi karena kita hafal, kita tahu liriknya, ya. Tapi berbeda ketika kita menyanyi dari hati sebagai ungkapan terima kasih, ungkapan kekaguman kita kepada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, ayat yang ke-38 di sana dikatakan sambil menangis. Saya kasih huruf miring, sambil menangis. Orang yang menangis itu pakai sepenuh hati. Nggak ada orang menangis setengah-setengah, kecuali lagi acting, kecuali dia artis. Lagi main sandiwara, gimana ya supaya bisa nangis, ambil bawang merah tempel ke mata nanti nangis. Perempuan ini menangis, nah itu benar-benar spontan karena ekspresi dari hatinya yang bersyukur. Dia menangis bukan karena masalahnya. Seringkali kan kita menangis karena kita punya masalah, betul ya? Pernah nggak kita menangis kalau mengingat kasih dan kebaikan Tuhan? Kita kadang-kala lebih sering menangis karena gak punya uang, karena cicilan jatuh tempo belum kebayar, sementara penghasilan mepet. Kita menangis, aduh Tuhan, gimana Tuhan? Itu menangisi diri sendiri. Kita tidak sedang menangisi kasih Tuhan. Tapi wanita ini menangis karena dia tahu siapa dirinya. Dia sadar siapa dirinya. Ketika dia datang, dia gak diusir aja, dia udah bersyukur banget. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, ia pergi berdiri di belakang Yesus, dekat kakinya. Ia pergi di belakang Yesus, dekat kakinya. Bisa dipastikan jaraknya cukup dekat. Dia tahu diri. Dia nggak di sampingnya Tuhan Yesus atau di depannya. Dia berdiri di belakang. Dia tahu diri siapa. Saudara yang dikasih Tuhan, perempuan itu kemudian lalu membasahi kakinya. Posisinya kalau membasahi kakinya, dia pasti akan
sujud, tunduk begini minimal, membasahi kakinya dengan air matanya, lalu menyekanya, ngelap pakai rambutnya. Sebuah ungkapan cinta yang begitu besar, sebuah ekspresi dari rasa syukur yang dahsyat. Tidak cukup sampai di situ, kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi. Next. Saudara yang dikasih Tuhan, menangis bukan karena masalah, tapi karena kagum akan kasih Tuhan yang dialaminya. Karena mengalami, kalau sudah mengalami, tak panjang. Kalau saudara mengalami satu pengalaman yang membahagiakan, saudara tidak akan diam, betul? Saudara akan cerita, saudara akan mengekspresikan. Ya. Kasih Tuhan membuatnya speechless, gak bisa berkata apa-apa. Karena itu dia cuma bisa menangis. Dia gak bisa berkata-kata. Dan memang benar, di rumah itu, dalam kisah ini perempuan itu gak ngomong apa-apa. Dia cuma nangis, nangis, dan nangis. Saudara, ketika saya merenungkan apa yang saya alami bersama dengan Tuhan, saya hanya bisa menangis. Menangis dan menangis. Penyembahan harus fokus dari pengalaman. Dan penyembahan itu adalah ungkapan, ekspresi dari sikap hati yang benar-benar bersyukur sama Tuhan. Ya. Air matanya adalah tanda syukur dan terima kasihnya kepada Allah yang telah membebaskannya. Coba kita baca di dalam Mazmur 51 ayat yang ke-19. Mazmur 51 ayat 19. Kalau pakai Alkitab digital ayat 17. Tolong dibacakan. Pak Didi mungkin bisa bantu. Mazmur 51 ayat 17. Ada perbedaan penomoran ayat dari Alkitab buku dan Alkitab digital ayat 17. Mazmur 51. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Mazmur 51 Ayat 17. Bentar saudara. Ayat 19. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Mazmur 51 Pak. Ayat Ayat 17. korban sembelihan ya? Ya korban. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur. Nah, itu yang dimaksud. Hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Iya. Korban sembelihan, pengorbanan kita kepada Tuhan adalah hati yang hancur. Pernah nggak kita hancur hati ketika kita datang kepada Tuhan? Iya. Orang yang hancur hati seperti apa, saudara? Terekspresi dengan menangis, terekspresi dengan speechless, nggak bisa ngomong apa-apa. Bukan karena beratnya masalah, tapi justru karena kelepasan yang dari Tuhan itu dahsyat. Karena pertolongan dari Tuhan itu tidak terpikirkan. Hanya orang-orang yang pernah mengalami hal ini yang bisa benar-benar menjadi penyembah. Jadi menyembah Tuhan bukan ritual, bukan kebiasaan. Kebiasaan tiap hari Minggu, setiap konser kita menyembah Tuhan. Pemimpin pujian mari menyembah Tuhan, gak perlu diajak saudara. Itu akan otomatis kita berikan kepada Tuhan. Ya, next. Selanjutnya saudara, penyembahan adalah kekaguman kepada Tuhan. Kita kagum akan apa yang sudah diperbuat. Beberapa orang kagum ketika dia mengalami mujizat. Ya tidak salah. Tapi pernahkah kita berpikir ketika setiap hari kita menarik nafas, menghembuskan dengan lancar, gak ada sesak,
Berapa banyak oksigen yang kita pakai sepanjang hidup kita? Di masa COVID, orang baru sadar oksigen itu begitu langka, begitu mahal. Ya, ketika COVID memuncak, orang bingung cari oksigen. Saya saksi mata waktu saya dirawat karena COVID. Pasien sebelah saya ranjang, kehabisan oksigen jam 3 pagi. Mukanya udah biru, mata seperti mata panda. Mungkin kalau orang yang terlalu banyak nonton film horor lihat itu udah dikira setan. Bibirnya biru, matanya panda mengerikan sekali, pucat, habisan oksigen. Dia coba raih ranjang saya, Pak, oksigen, begitu. Saya turun sambil bawa infus, saya cari perawat, gak ada. Akhirnya saya bilang, Pak, pakai oksigen saya. Tapi gimana? Tabungnya tinggi, kita sama-sama gak kuat, lagi lemas semua, gak bisa digeser. Akhirnya tabungnya di sini, dia duduk di bawah begini, saudara, pakai oksigen. Betapa berharganya oksigen saat itu. Tapi kita hari ini, pernahkah kita berkata, Tuhan terima kasih untuk oksigen yang kau berikan gratis? Kalau bayar berapa duit tagihannya, saudara? Kita tidur pun pakai oksigen, ya kan? Kita mungkin kalau tidur nggak pakai listrik, dimatiin kamar kita. Kalau tidur nggak mungkin pakai air pump, itu dipakai kalau mandi aja. Tapi oksigen, pagi, siang, malam, tidur nggak tidur, saudara pakai terus. Berapa bilnya, saudara? Berapa tagihannya? Pernahkah kau berterima kasih untuk oksigen yang Tuhan berikan kepada kita? Saudara, kadang-kala kita terlalu naif. Kita pikir ya udah sepantasnya lah Tuhan berikan. Tapi mari kita mau kagum dengan caranya Dia. Matahari tidak pernah salah terbit, selalu terbit dari timur. Kita yang kadang-kala salah menghadap. Saudara yang dikasih Tuhan, mari belajar mengagumi Dia untuk setiap hal-hal kecil yang kita alami. Bahwa di atas semuanya itu Dia sang pengatur yang ajaib. Saudara yang dikasih Tuhan, kagumilah Tuhan karena besar perbuatannya atas kita, atas nafas hidup, atas udara yang kita hirup. Kekaguman itu menentukan penghormatan. Tadi saya sudah katakan, ketika kita mengagumi seseorang, kita akan hormat, akan respect. Ya. Beberapa waktu yang lalu saya melihat tayangan di televisi, di media sosial, ada seorang tokoh pengusaha. Sebetulnya dia bukan presiden, bukan siapa-siapa, pengusaha, tapi saking kayanya dia, presiden pun hormat sama dia. Siapa? Elon Musk. Bukan Mas Elon ya, Mas Elon tukang mie ayam mungkin. Elon Musk, saudara mungkin tahu nama itu. Pemilik Tesla, pemilik perusahaan teknologi terbesar. Bahkan dia sedang berencana mau bikin perumahan di Mars. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika Elon Musk datang ke Bali, pemerintah Indonesia heboh. Ini orang penting. Kasih karpet merah, penyambutannya luar biasa. Kenapa? Ya karena kagum sama orang ini. Kapan kita memberikan penghormatan kepada seseorang? Karena kita kagum sama orang itu. Tapi kalau sama orang yang kita nggak kagum, mungkin sama tukang parkir, sama Pak Ogah yang di perempatan jalan, kita kan nggak kagum sama dia. Kadang-kala kita jengkel, yang sana terus yang suruh maju, kita nggak suruh maju gitu kan. Ya udah kasih gope aja. Padahal dia berharap kasih goceng, yang kasih goceng diduluin gitu. Saudara yang dikasih Tuhan, ya, kekaguman itu akan menentukan seberapa kita bisa memberikan penghormatan. Kalau saudara kagum sama Pak Jokowi, ketika datang sini, nggak mungkin bajunya kayak gini, saudara pasti. Nggak mungkin ibu-ibu tampilannya begini, pasti ke salon dulu, ketemu Pak Jokowi, siapa tahu bisa foto. Kalau udah foto sama Pak Jokowi, ditempel foto di rumah, di ruang tamu, supaya nakut-nakutin dia kolektor. Wah, ini temannya Pak Jokowi, dibonceng sepeda. Kan banyak foto dibonceng sepeda sama Pak Jokowi. Saya kadang-kala kalau ada yang upload gitu, saya bilang, saya komenin begini, kurang ajar lu. Masa presiden suruh boncengin kamu? Saya bilang gitu. Tapi kita kadang-kala bangga, ya, kita kagum dengan hal seperti itu. Ya, padahal apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi untuk pribadi saudara? Iya, dia melakukan secara umum membangun bangsa, tapi untuk pribadi saudara, ini satu pribadi yang sudah banyak melakukan untuk hidupmu secara pribadi, tapi engkau tidak memberikan penghormatan sedemikian. Kenapa?
hilangnya rasa kagum kita kepada Tuhan. Kita lebih kagum sama bangunan di depan dari ujung ke ujung. Wah, gede banget ya. Kita nggak pernah berkata, Tuhan, Kau besar sekali Tuhan. Tapi kalau kita masuk ke air, iya gede banget ya. Saudara, kadang-kala kita nggak fair kan sama Tuhan. Tuhan yang kasih hidup kita, Tuhan yang kasih berkat, kasih kesehatan sampai hari ini. Tapi kita lebih suka memuji yang lain daripada Tuhan. Setiap kali kita kumpul-kumpul sama orang, saya mau tanya, apa yang paling banyak kita bicarakan? Kita ngumpul di warung, apa yang paling banyak dibicarakan? Ibu-ibu ngumpul di tukang sayur, apa yang paling banyak dibicarakan? Ngomongin orang lain kan? Benar atau betul? Ngomongin orang lain, entah orang itu baik, entah orang itu jelek, kita omongin. Pernah nggak ketika kita kumpul ketemu teman kita ngomongin Tuhan? Pernah nggak kita ngomongin Tuhan? Jadi kalau saudara nggak pernah ngomongin Dia, lalu saudara nyanyi, aku mengasihi Engkau Yesus, musyad itu namanya saudara. Bohong besar global. Ya, kita nyanyi, ku kagum hormat akan Engkau, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Tapi kita nggak pernah cerita dia sama orang lain. Kira-kira seperti apa? Saudara jawab sendiri deh. Ya. Saudara, saya tertempelak dengan mempersiapkan firman ini. Saya bilang, ampuni saya Tuhan. Saya kurang menceritakan kebesaran kepada orang. Seharusnya seperti Raja Daud, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan. Apakah kita sepanjang hari memberikan penghormatan kepada Tuhan? Apakah mulut kita selalu memuji Tuhan di depan orang lain? Tapi ketika kita ngomongin orang, yang ngomongin artis, ya, oh itu keren banget, ganteng banget, mungkin wah dipuji dari A sampai Z. Kapan giliran kita memuji Tuhan? Mari saudara, kita mau baca berpikir kita. Ya, kasih masih ada kehormat kita kepada Tuhan. Dalam Maleakhi 1:6-9 nanti 6-8 nanti saudara dibaca di rumah. Israel ditegur sama Tuhan karena mereka sudah tidak menghormati Tuhan. Ya, Tuhan memberikan aturan kalau memberi korban persembahan itu harus binatang yang sehat, yang sempurna, yang perfect. Tapi orang Israel kasih binatang yang cacat. Tuhan marah. Tuhan marah. Nanti saudara baca itu satu teguran keras melalui Nabi Maleakhi 1:8-7. Saya kasih Tuhan, tanpa sadar kita kehilangan hormat kita sama Tuhan. Kita kehilangan hormat kita sama Tuhan. Ya, saya mau tanya, saudara datang ke tempat ini mau apa? Mau apa? Halo? Beribadah kepada Tuhan. Ya kan? Perempuan ini sebelum datang dia mempersiapkan sesuatu. Apa yang dipersiapkan? Buli-buli minyak wangi. Itu bukan hal yang murah saudara, tapi dia persiapkan itu sebagai bentuk hormatnya sama Tuhan. Apa yang kita sudah persiapkan? Kalau mau kondangan aja persiapannya dari jam 4 pagi loh saudara ke Saudi. Kalau mau kondangan persiapannya dari jam berapa? Acara jam 9 kondangan. Persiapannya dari jam berapa? Jam 4 kan ke Saudi. Ya. Untuk apa? Pertanyaan saya, untuk apa? Untuk dilihat orang keren. Tapi ketika hari Minggu sudah dikatakan titik kumpul di sini jam sini, kumpul jam 8 ya, iya OTW baru OTW dari kamar tidur ke kamar mandi. Tapi kalau untuk undangan untuk sesuatu yang di dunia ini, ya kita rela bangun pagi-pagi,
Kita rela keluarkan duit bayar salon, tapi untuk Tuhan. Pertanyakan itu pada dirimu sendiri. Pertanyakan itu pada diri. Bagaimana hormat saya sama Tuhan yang sudah memberi saya hidup, yang memberi saya berkat sampai hari ini? Seberapa hormat kita kepada Tuhan? Jangan sampai seperti orang Israel, kita kehilangan hormat sama Tuhan. Kasih Tuhan yang sisa, kasih Tuhan yang jelek-jelek. Padahal Tuhan sudah berikan yang terbaik. Apa yang terbaik? Anaknya yang tunggal, nyawanya, hidupnya buat saudara dan saya. Next. Saudara, selanjutnya, penyembahan adalah persembahan pemberian kepada Tuhan. Perempuan itu datang tidak dengan tangan hampa. Dia bawa buli-buli botol minyak wangi. Itu mahal banget ya. Pada waktu itu hanya orang tertentu yang bisa pakai minyak wangi. Pada waktu itu orang tertentu yang bisa membeli itu, mahal sekali. Tapi dia bawa itu ya. Di dalam ayat yang ke-36 ya, 37, di kota itu ada seorang perempuan yang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam, bukan botol plastik ya, buli-buli pualam yang berisi minyak wangi, bukan minyak kayu putih. Pastinya minyak wangi lebih mahal dari minyak kayu putih. Sekarang dikasih Tuhan. Penyembahan adalah sebuah persembahan, pemberian kepada Tuhan. Apa yang sudah kita beri hari ini kepada Tuhan? Sekarang dikasih Tuhan. Menyembah Tuhan bukan untuk menerima, tapi untuk memberi. Ini banyak kali orang salah. Banyak kali orang datang beribadah untuk dapat sesuatu. Saya ingin dapat sesuatu, dapat berkat. Ya, apalagi kalau gerejanya bikin door prize. Saya ingin dapat door prize-nya. Ya, saya tidak sebutkan, ada satu di gereja di Semarang beberapa waktu yang lalu. Setiap kali ibadah door prize-nya kulkas, motor. Wah, kalau ada di Delta Mas pasti semua ke situ semua. Sampai ada fenomena yang mengerikan di Semarang. Ojek online angkat penumpang, diceritain sama penumpang, katanya kan penumpangnya jauh. Ojek online-nya naik motor ini tanya, kok jauh amat sih Bu ibadahnya, katanya. Iya, soalnya di situ ada dompet Pak tiap minggu motor. Hah? Akhirnya ojek online-nya berarti ikut masuk ibadah, saudara. Kenapa? Yang menyembah Tuhan untuk dapat sesuatu. Siapa tahu nomor saya keluar, kan lumayan, motor saya udah 5 tahun bisa dapat motor baru. Oh, itu langsung gereja kapasitas 10.000 penuh, saudara. Penuh tiap minggu. Tapi begitu itu nggak ada lagi, habis, saudara. Banyak orang konsep penyembahannya salah. Menyembah Tuhan untuk dapat berkat. Mohon maaf saya kasih ilustrasi. Ya. Di rumah saya suka banyak kucing. Entah kucing siapa ya. Kucing itu kalau saya di luar bawa makanan dia akan deketin saya. Tapi kalau saya nggak bawa apa-apa nggak deketin saya, saudara. Saudara, jangan sampai kita seperti saudara yang ngomong bukan saya. Kalau kita datang sama untuk dapat berkat seperti, jawab sendirilah. Harusnya ketika kita datang sama Tuhan seperti perempuan itu, bawa, take something, give something to the Lord. Berikan sesuatu kepada Tuhan. Bukankah Dia sudah lebih dulu memberikan segala sesuatu bagi hidup? Sekali lagi saya katakan, bukankah Dia sudah lebih dulu memberikan segala sesuatu buat hidup? Nyawanya aja Dia berikan, saudara. Kadang-kadang kita cuma diminta waktu aja, kita ya Tuhan, lama amat sih ibadahnya. Pagi benar sih ibadahnya, kenapa nggak jam 10, jam 11? Tapi saya takut ibadah jam 10, datangnya jam 11, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, hakikat penyembahan adalah persembahan, pemberian kepada Tuhan. Ya,
Penyembahan, seorang penyembah tidak berpikir apa yang dia dapatkan, tapi seorang penyembah, apa yang dapat saya berikan kepada Tuhan. Hati yang menyembah itu hati yang berpikir apa yang saya bisa berikan kepada Tuhan, bukan nanti dapat apa ya. Saudara, saya percaya kita adalah penyembah-penyembah Tuhan, penyembah-penyembah yang Tuhan cari. Apa sih yang kita bisa berikan sama Tuhan? Ya, kita lihat, kita baca dulu Ulangan 16 sampai 17. Tolong kembali bisa dikasih mikrofonnya. Ulangan 16, 17. Niki siapkan Ibrani 13 ayat 15. Ulangan 16 ayat 16. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beracun, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Iya. Janganlah menghadap Tuhan dengan tangan hampa, tapi hendaklah membawa apa? Membawa persembahan sekedar sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu. Sesuai dengan Berkat yang diberikan. apakah persembahan saudara sesuai dengan berkat Tuhan yang kau terima? Atau saudara pilih yang paling kecil nilainya? Tuhan yang ngomong, bukan saya. Jangan dengan tangan hampa. Bawa persembahan sekedarnya. Pengertian sekedarnya bukan sesedikit mungkin, saudara, tapi dijelaskan sesuai dengan berkat Tuhan. Kalau orang yang diberkati lebih, seharusnya dia memberi. Oh kan pintar. Tinggal lakukan saja, saudara. Ya. Ibrani 13 ayat 15. Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Apalagi yang bisa kita persembahkan selain berkat, selain materi apa? Ucapan bibir yang Memuliakan namanya. apakah ucapan bibir kita selama ini memuliakan Tuhan? Amin. Ya, ucapan bibir yang memuliakan namanya, bukan hanya pujian, tetapi setiap perkataan kita dari Senin sampai ketemu Senin lagi, hendaklah setiap ucapan kita itu memuliakan Tuhan. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan senang ketika kita berterima kasih, ketika kita bersyukur. Kenapa Tuhan senang? Karena Dia merasa kasih-Nya kita alami. Dia merasa kasih-Nya tersampaikan. Kasih-Nya tersampaikan. Kalau saudara kasih barang sama seseorang, kasih hadiah, anggap aja buket, dia kasih ke orang, udah diterima, saudara tahu udah diterima, tapi orang itu diam aja, gimana saudara? Sambil garuk-garuk kepala, keterlaluan ya dia. Tapi kalau orang itu begitu saudara tahu terima, dia telepon, gak cuma WA, telepon, terima kasih ya, itu berharga banget loh buat saya. Perasaan saudara gimana? Kalau saudara senang, Tuhan juga senang ketika kita mengucap syukur, saudara. Ketika kasih-Nya tersampaikan, ketika kita bisa merasakan kasih-Nya, Tuhan senang, saudara. Artinya dia merasa apa yang aku lakukan gak sia-sia. Umatku diberkati dengan apa yang aku lakukan. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan bercacat. Saudara yang dikasih Tuhan, bukan hanya materi yang kita bisa persembahkan, ucapan bibir, perkataan kita
bisa menjadi sebuah bentuk penyembahan kepada Tuhan. Dan yang selanjutnya, persembahan tubuh. Apa? Seluruh aktivitas yang kita lakukan, baik pekerjaan, usaha, kiranya itu benar-benar memuliakan Tuhan. Itu adalah persembahan kita di hadapan Tuhan. Persembahkan tubuh. Di dalam tubuh ada apa? Ada jiwa. Semua yang dilakukan tubuh kita, biarlah itu menjadi satu pemberian kepada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, ya, beberapa waktu yang lalu ada pertandingan bola Indonesia lawan Filipina, Piala Dunia. Ada yang nonton? Nah, saya itu lagi ikut tahlilan di depan rumah. Ya, ada orang meninggal di depan rumah, saya ikut. Belum selesai pakai handphone, saya kira lagi baca ayatnya, ternyata yang dilihat adalah bola. Begitu selesai, begitu gol, yes, histeris saudara bapak-bapak itu. Padahal ya kalau menang kalah kan tidak dapat apa-apa saudara. Tapi betapa histerisnya ketika jagoan kita menang. Tapi kita nggak pernah sehisteris itu kan? Untuk apa yang Tuhan Yesus lakukan buat kita. Coba bayangkan ketika saudara duduk di tribun sebuah stadion olahraga, kesebelasan pujaan saudara sedang main di situ, sudah perpanjangan waktu 2 kali masih kosong-kosong. Wah, ini kalau penalti pasti kalah. Udah perpanjangan waktu 2 kali, tinggal sekian menit lagi, hanya hitungan detik. Tiba-tiba salah satu pemain andalan saudara menggolkan, gol. Saya percaya saudara nggak cuma duduk begini, pasti loncat dari situ, pasti yes gitu, pasti bersorak. Saudara, untuk yang di dunia kita bisa lakukan itu. Mana ekspresi kita kepada Tuhan? Dia yang sudah bangkit loh. Kalau dia nggak bangkit, kita nggak dibangkitkan. Kalau Yesus nggak bangkit, dia bukan Tuhan. Kalau dia tidak bangkit, kita masih tetap di dalam dosa. Dia bangkit, hari Minggu itu kita merayakan kebangkitan Tuhan. Kenapa sorak-sorai kita tidak semegah ketika kita ada di stadion, saudara? Hanya saudara yang bisa menjawab dalam hati. Saudara yang dikasih Tuhan. Next. Ya. Akhirnya kesimpulannya ya saudara. Penyembahan dimulai dari hati yang telah mengalami kasih Tuhan dan terkagum atas pribadinya. Bukan hanya berkatnya ya, kita kagum sama pribadinya yang begitu baik, yang begitu sabar ngadepin kita, yang kadang kala tegak tengkuk, yang kadang kala bandel, yang ketulungan. Tuhan begitu sabar, dia selalu memberi ruang buat setiap kesalahan kita, dikasih kesempatan lagi. Ya. Apakah kita terkagum atas pribadinya demikian? Ya, hal itu ya membuat kita sadar datang dan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Amen. Itulah hati yang menyembah. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Saya undang tim resorsi kembali ke tempatnya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Kita mau katakan bukan dengan sandiwara, bukan dengan pencitraan, bukan dengan kepura-puraan, tapi dengan sebuah kesadaran bahwa dia sungguh indah, kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada
kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan perkasa. Bersama-sama katakan berikan penyembahanmu, berikan penyembahanmu kepada Dia. Haleluya. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan bebaskan rohmu, ekspresikan cintamu kepada Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan ku kagum. Tuhan dengar umatmu bernyanyi bagi-Mu. Bapa dengar seruan umat-Mu. Biar lagu ini kami nyanyikan dari hati kami, hati yang menghormati-Mu, hati yang kagum. Haleluya. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Kagum akan Engkau. Kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan. Sekali lagi katakan ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Allah yang layak, Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau Yesus yang layak dipuji, Yesus yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Haleluya, haleluya. Berikan sorak-sorakmu bagi Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau layak dipuji, Engkau dahsyat, Engkau ajaib Tuhan. Kasih-Mu tidak terselami. Dari bangun pagi hari sampai kami tidur, kami sungguh menikmati kasih. Bahkan ketika kami bersalah di hadapan, pengampunan-Mu membawa kami kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesabaran-Mu dalam menangani kami. Kami yang seringkali bandel, kami yang seringkali datang cuma minta berkat-Mu saja. Tapi Kau begitu sabar, Kau begitu pengerti. Ketika kami bimbang, ketika kami kehilangan kepercayaan dan mulai meragukan Kau tidak meninggalkan kami. Tapi Kau justru datang dan berkata, ini aku, tenanglah, jangan takut. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk semua yang Kau sudah lakukan buat kami. Terima kasih untuk setiap berkat-berkat, untuk
nafas hidup, untuk oksigen yang kami bisa nikmati kapanpun tanpa batas, unlimited Engkau berikan. Terima kasih untuk semuanya. Mari Roh Kudus, ajar kami untuk memiliki hati yang menyembah. Menyembah bukan karena pengetahuan, menyembah bukan karena kebiasaan, tapi karena kami mengalami kasih-Mu yang dahsyat ini. Dan pengalaman itu membuat kami kagum akan Engkau. Dan kekaguman itu biarlah kami ceritakan kepada setiap orang kami jumpai. Kami akan kasih tahu sama orang kami punya Allah yang dahsyat. Kami akan cerita sama orang siapapun itu, bahwa Tuhan Yesus sudah mati buat kami. Tuhan Yesus sudah menanggung segala salah kami. Dan Tuhan Yesus yang menyertai kami sampai hari ini. Biarlah semua orang tahu, oh Yesus Kristus Tuhan, penuh kasih, penuh pengampunan. Terima kasih Tuhan. Terangkan setiap kebenaran ini. Kami punya gaya hidup yang menyembah Tuhan. Bukan hanya pada saat kami di gereja, bukan hanya pada saat kami di persekutuan, di ibadah-ibadah doa, tapi dimanapun kami berada, hati kami tetap menyembah Tuhan. Ucapan bibir kami tetap memuliakan Tuhan, bukan ucapan yang sia-sia. Perilaku kami boleh menunjukkan bahwa kami adalah orang-orang yang telah ditebus diampuni Tuhan. Dan kami tidak kembali lagi kepada masa lalu kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Engkau manis, Engkau indah, Engkau luar biasa. Kami kagum akan setiap karya-Mu dalam hidup kami. Karena kekaguman ini membuat kami memberi diri kami, mempersembahkan hidup kami bagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Tadi kirain udah nunggu sebenarnya, gak mau. Jadi pertama-tama sebenarnya saya mau bersaksi. Sebenarnya Pak yang ngisi di situ istri saya. Saya sebenarnya tadinya nggak kepikiran untuk ikut gitu, karena pikiran saya masih belum kayaknya terlalu penting banget sih gitu. Tapi ternyata kemarin ya puji Tuhan setelah itu hari ini atas kebaikan Tuhan yang melindungi kami sepanjang minggu. Semoga Tuhan pada hari ini bisa beribadah. Kami sudah memuji Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Engkau mengajarkan kami supaya kami penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Biarlah kami Tuhan mengagumi Engkau Bapa dari hati kami yang tulus. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman-Mu yang kami dengar pagi hari ini sungguh-sungguh kami lakukan dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah tubuh kami ini mengagungkan nama-Mu Tuhan. Biar bibir kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau sangat baik pada kami Tuhan. Engkau sangat sabar sama kami Tuhan. Kami sering hanya mengandalkan kekuatan kami. Tuhan ampuni kami Bapa. Adalah kami Tuhan firman-Mu pagi hari ini sadar bahwa begitu Engkau mengasihi kami Bapa. Pagi hari ini kami berdoa buat Bapak Gembala Tuhan. Biarlah Engkau melindungi Bapak ini, beri kesehatan yang ekstra Tuhan, pakai dia lebih lagi untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga buat ibu dia, buat anak-anak Bapak Gembala. Tuhan melindungi, menyertai mereka, memberkati mereka Tuhan, mencukupkan segala keperluan mereka. Kami berdoa juga buat jemaat-Mu Tuhan yang tidak hadir pada pagi hari ini, dimanapun mereka berada Tuhan, lawat Tuhan, lindungi mereka Tuhan. Kalau dalam pekerjaan Engkau yang melindungi, memberkati mereka. Yang sakit Tuhan Engkau menjamah, Engkau sembuhkan. Biarlah di hari-hari yang berikutnya kami bisa ibadah bersama-sama di tempat ini Tuhan. Kami berdoa juga buat semua pergumulan jemaat di sini Tuhan. Engkau yang tahu Bapa, biarlah Engkau campur tangan Tuhan bekerja, Tuhan beri yang terbaik. Bapa yang baik, sebentar lagi kami mau pulang.
Tuhan sertai perjalanan kami, sertai kami sepanjang minggu ini. Biarlah Tuhan memberkati kami semua. Kami mau terima berkat Tuhan dari hamba-Mu. Mari saudara arahkan hatimu, buka hatimu, angkat tanganmu. Sekarang terimalah rahmat anugerah dari Bapa di surga, di dalam kasih dan karya Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan persekutuan pengurapan Roh Kudus. Terimalah berkat-berkat jasmani, terlebih lagi berkat rohani. Jadilah berkat di mana Tuhan menempatkan kau. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikianlah Tuhan Yesus akan datang kembali, menjemput kita yang setia, supaya kita boleh bersama-sama dengan Dia di tempat yang telah Dia sediakan. Supaya di mana Tuhan Yesus berada, di situ pun kita boleh berada. Kami terima dengan penuh iman segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin.